Selamat siang kawan-kawan. Selamat datang di Aan Jakarta Podcast. Podcast ini diadakan siang hari saat hujan pada tanggal 15 April tahun 2020. Ini adalah podcast pertama gua yang gua buat untuk channel gua sendiri. Gua masih baru di bidang ini, ilmu gua pun nggak bisa dibandingin sama orang di luar sana. Sorry kalau nanti bakal ada salah-salah kata atau suara gua bakal banyak nya karena gua itu mulai podcast ini tanpa skrip. Susah rasanya mikirin mau ngomong apa sambil dengerin suara lu kembali gitu. Karena gini, gua itu ngeliat apa itu namanya eh, YouTuber atau VTuber itu eh, takjub. Gua itu juga pengen jadi kayak mereka karena gua itu gini, gua itu suka banget sama seni. Gua itu suka sama hal-hal baru. Jadi kalau gua ngelihat hasil karya mereka, gua itu suka sama karyanya mereka. Gua itu mencoba untuk menilai karyanya mereka, dan karyanya mereka bisa berubah jadi uang ataupun sesuatu yang uh, bisa dihargai oleh seseorang. Gue itu pengen seperti itu karena jujur udah banyak hasil-hasil karya yang gue buat, dari sebuah gambar ataupun uh, video-video game, tapi itu pun nggak dilihat sama orang. Dan bahkan gue itu pengen jadi YouTuber di tahun 2015, dan gue baru bisa bikin podcast atau punya alat-alat yang memadai di tahun 2020. Jadinya bisa dibilang itu terlambat 5 tahun. Dan kalau lu udah ngerasa 5 tahun itu lo hal yang uh, panjang, ternyata kalau lu uh, gimana ya, kalau di pikiran gue ternyata 5 tahun itu pendek banget. Dan itu pun jadi salah satu sesuatu yang bikin gue itu risih, dan gue jadi berpikir ingin kalau gue nggak gerak untuk membuat sebuah karya yang dapat apa itu namanya, yang dapat dinikmati sama seseorang, uh, gua pun nggak bakal gimana ya, kepuasan diri gua itu nggak terpenuhi. Dan dari podcast ini semoga kepuasan gua dapat terpenuhi, karena gini, gua itu udah pernah nyoba podcast 1 atau 2 kali, dan 1 atau 2 kali podcast yang gue lakuin sama temen gue itu adalah podcast yang cukup menarik. Gue ngelakuin podcast itu pada waktu itu sebenarnya itu baru kemarin sih, itu baru kemarin malam di jam 10. Habis itu kita selesai setengah jam, sekitar jam setengah 11 lewat. Lalu setelah itu gue nyoba dengerin podcast gue berkali-kali, dan gue cukup puas. Dan gue mikir gini, wah ini nih, ini hasil karya gue. Ini pertama kalinya gue ngerasain sebuah kepuasan di karya yang gue buat. Gue pengen ngelanjutin, dan akhirnya ya gue beranikan diri untuk membuat podcast seperti ini. Gua nggak tahu kalau lu uh, suka atau enggak. Gua mencoba untuk bisa nemenin lu di keadaan di tahun 2020 ini, dimana tahun ini isi sebuah tahun ini diawali dengan sebuah bencana. Bencananya adalah banjir. uh, Kemarin ada tuh geledek,
Lalu yang paling parah adalah virus, sebuah virus yang dapat membuat satu dunia itu eh, panik atau waspada, karena setiap hari setiap harinya itu memakan banyak korban. Gua cukup sedih sama korban-korban yang terkena sama virus itu ataupun yang meninggal, karena gimana enggak coba men, lu bayangin aja, lu itu misalkan berkeluarga, ada keluarga lu yang meninggal, lu nggak bisa ngelihat uh, jasad terakhirnya, dan lu pun nggak bisa untuk datang uh, nge, uh, nyelawat ataupun datang di pemakamannya, dan pemakamannya itu jauh jauh dari keluarga lu. Misalkan uh, itu contoh ya, ini contoh, contohnya adalah bokap lu. Misalkan bokap lu terkena itu, lalu dia dikubur, tapi dikuburnya enggak di dekat keluarganya, itu dikuburnya di tanah yang berbeda, jauh dari keluarganya, bahkan itu pun digabung sama korban-korban yang lain. Dan itu sedih. Belum sedih, belum lagi ada lagi penyebab yang lebih sedih, yaitu beberapa warga atau orang-orang yang menolak sebuah jasad itu, uh, dimana kita udah mikirin keluarganya yang cukup sedih, lalu kita dengar ada orang yang menolak untuk menerima jasad itu dan untuk diminta di tempat lain. Itu gue prihatin dan gue pun cukup sedih untuk mendengarkan hal itu. Oke, kalau gitu gue bakal nyoba untuk nemenin lu yang masih di rumah, yang bingung mau ngapain, yang bingung nungguin update apapun, dan gua harap lu enjoy uh, untuk gua temenin saat ini. Gua nggak tahu gua bakal podcast berapa lama ataupun gua bakal ngomong apapun yang bisa gua omongin buat nemenin lu. Oke, mari gua ubah obrolan ini ke sebentar lagi bakal ada bulan puasa. Lu bisa bayangin gimana saat ada bulan puasa yang harusnya lu bisa lebaran, lu bisa mikirin lu, wah gua butuh uang buat lebaran, gua butuh uang buat kakek nenek gua butuh uang buat gua bisa pulang kampung. Dan di keadaan saat ini lu bakal di rumah, lu bakal bingung mau ngapain. Bahkan kalau misalkan keadaan ini masih ada, masih sama atau lebih parah saat ini, gue yakin men, nggak nggak ada atau jarang ada tamu di rumah lu, dan gue yakin lu bakal tidur-tidur atau ngelakuin hal-hal yang bisa ngehibur diri lu di rumah. Karena gue pun juga sama, gue itu gimana ya, bahkan gue itu nelponin saudara-saudara gue, dimana gue kadang sering jahil, gue itu uh, ganggu mereka atau gue itu ngisengin mereka, dan itu pun untuk menghibur gue. Sorry, gue ambil napas dulu. Gue dari tadi selama 5 menit, mungkin 5 menit gue nggak napas, gue ngomong kayak gini nggak napas, dan akhirnya dada gue sedikit sakit. Sebentar ya.
Oke, tadi kita sampai mana tadi? Oh iya, keluarga. Dimana saudara lu yang harusnya main ke rumah lu, main buat Idul Fitri di rumah lu kayaknya nggak bisa. Dimana mereka cuman bakal di rumah dan eh, mungkin biskuit-biskuit dan kaleng-kaleng coklat di rumah mereka bakal utuh. Ya gimana, siapa yang mau keadaan kayak begini buat main, sedangkan eh, pemerintah aja nyuruh kita atau menghimbau kita untuk tetap di rumah, save your first, uh, work from home, banyak lagi. Dan itu adalah arahan atau himbauan untuk kita, kebaikan kita, dimana banyak orang yang uh, menggampangkan himbauan itu atau tidak memperdulikan himbauan itu. Gua sedikit bingung ataupun sedikit prihatin, tapi gue cukup uh, gimana ya, gue itu cukup senang gitu kalau misalkan karena gue itu senang karena gue di rumah bisa sama ibu gue. Jadi gue itu bisa bercanda-bercanda di rumah sama ibu gue karena jujur ibu gue itu tinggal di Papua, dimana ibu gue pulang ke Jakarta, ke tempat gue saat ini untuk uh, liburan ataupun kangen sama gue. Dan pas mau pulang lagi ke Merauke sana atau ke Papua sana, ibu gue itu nggak bisa pulang karena di sana itu ada pemeriksaan atau ketat. Jadi ibu gue itu ada di uh, maaf, bapak gue itu ada kerja di Asiki, dan itu dekat titik nol di Merauke sana, dan itu pun jauh. Mungkin ibarat kalau dari turun dari bandara ke rumah bokap gue itu jaraknya dari Jakarta sampai Solo, dan itu ditempuh dalam waktu 1 hari. Lu bisa kebayang dimana jalan yang tidak rata, banyak nanti di pertengahan atau di sudah mulai apa tuh namanya, di jalan yang jauh, nanti jalan itu sekarang itu sudah dikasih aspal, sedangkan nanti kalau udah jauh jadi lumpur atau tanah merah. Dan kalau di sana hujan, antara lu jatuh karena tanahnya licin, atau lu bakal dihisap sama lumpur atau tanah tersebut. Di sana cukup menarik, uh, dimana gua itu ngelihat sebuah uh, apa ya itu nyebutnya itu, kubangan ataupun rawa. Di sana kalau ada rawa kecil atau kubangan kecil itu biasanya ada buayanya. Dan tapi gue bingung kenapa orang sana yang bisa, orang sana nyebut kita nyebut orang dalamnya itu orang Namek gitu, orang kulit hitam sana lah. Orang asli sana itu ada yang berenang ataupun nyoba mandi di sana. Gue bingung, mereka nyemplung, mereka jatuh gitu, maksud gue mereka berenang di situ. Bukannya mereka yang takut sama buayanya yang kabur. Jadi buaya itu dari bawah air gitu ngelihat ada orang kulit hitam nyemplung, ya udah gue naik gitu. Jadi buayanya itu langsung naik gitu. Itu gimana itu pakai ilmu apa? Gue itu masih bingung, kata gue. Apakah orang
kulit bersih, kulit putih kayak uh, orang kulit bersih kayak gua itu kalau nyemplung apakah digigit atau emang buayanya yang risih sama manusianya? Gua bingung karena yang gua tahu adalah di mana saat ada manusia atau buaya di sebuah air yang tenang itu dia dia bakal nyamperin mangsanya, di mana mangsanya itu uh, membuat air itu uh, apa ya, bahasanya nyiprat-nyiprat atau sesuatu yang tidak tenang di air, di mana itu mengundang buaya. Tapi yang gue bingung, kenapa orang sana yang nyemplung atau orang sana yang berenang, buayanya yang lari? Apakah iya sih, kalau gue tahu sih kalau misalkan ada beberapa orang yang makan buaya, dan gue pun punya temen, sorry ini temen gue orang Cina atau emang budaya orang Cina di mana dia makan buaya. Gue pernah temen gue nawarin gue buaya goreng. Gue bingung dong. Gue pikir itu cuman nama makanan, ternyata pas gue lihat itu beneran buaya. Jadi buaya yang dipotong-potong, kepalanya nganga, dikasih tepung lalu digoreng. Lu bisa ngeliat gigi-gigi yang ada tepungnya kegoreng. Itu kata gue, hah? Serius itu buaya? Iya ini buaya goreng. Halal? Gue nggak tahu halal apa enggaknya, kan agama gue beda gitu. Lu mau nggak? Nggak deh. Gue nggak pernah nyobain buaya, dan sebenarnya gue pun mikir apakah kalau gue makan itu kan buaya kan bersisik tuh, itu sisiknya bisa nyangkut di gigi nggak ya, atau gimana ya? Bagian tubuh buaya itu yang gue tahu itu bagian itunya tipis, tapi bagian kakinya memang ada dagingnya dan tebal. Gue ngelihat itu temen gue itu makan buaya itu bagian kakinya itu pas dipotek sama dia itu kan keluar asap tuh, pas dipotek keluar asap, lalu gue ngeliat kayak itu daging, antara daging ayam sama daging kepiting, kayak gitu, dan itu putih. Kata gue, wah kok baunya enak juga ya, tapi ini buaya, gue nggak bisa makan. Gue harus gimana akhirnya gue makan keju. Di saat itu adalah pilihan yang sulit, di mana lu harus milih makan daging buaya atau lu harus milih makan makanan lain. Tapi kalau gue milih makan makanan lain ya bisa aja. Masalahnya di saat itu makanan lain itu nggak ada. Itu cuman ada buaya goreng dengan tepung gitu. Jadi kayak lu kayak ngelihat bakwan raksasa, tapi itu bukan sayuran ataupun udang atau sejenisnya atau sosis, tapi itu adalah kepala buaya ataupun bagian tubuh buaya. Dan uh, sebenarnya gue tertarik sih untuk mencoba, tapi karena gue nggak yakin akan halal dan haram dan halalnya, dan akhirnya ya udah gue cari makanan lain aja. Balik lagi soal di Papua sana, ada lagi yang bikin gua itu kayak gimana ya, tertantang, dan gua suka menjelajah. Gua suka sesuatu yang berhubungan dengan adventure ataupun ilmu-ilmu survival. Gua itu suka banget, uh, karena gini, di sana itu banyak sesuatu yang bisa lu manfaatin. Contohnya di hutan sana lu butuh air, lu bisa nyari uh, akar akar liana, atau di sana nyebutnya akar bajaka. Akar bajaka itu kan gede, jadi lu bisa motong lalu bisa lu apa namanya, lu tampung di plastik, atau kalau misalkan lu bawa botol minum lu taruh di situ, nanti dia bakal
ngeluarin air dan airnya cukup banyak. Gue itu bisa ngambil satu, misalkan gini, satu akar gitu lu potong sekitar 30 cm, itu bisa ngisi air sebanyak satu botol lebih, dan air itu jernih, segar, dan enak buat. Itu salah satu apa yang bisa lu manfaatin di sana. Ada lagi, kalau misalkan lu mau masak tapi lu nggak punya alat masak, entah itu wajan atau apapun itu, lu bisa pakai apa itu namanya, kulit kayu, kulit pohon kulit pohon yang lu kelupas cukup tebel, lalu lu apa itu namanya, lu kasih daun apa gitu, gue lupa namanya. Itu nanti setelah lu uh, lipet gitu, nanti makanan ataupun daging seperti seafood ataupun uh, daging-daging yang bisa lu kukus atau telur, bisa lu taruh di sana, lalu lu ikat uh, pakai akar atau ya pakai akar. Setelah lu ikat rapat, lu bakar gitu sampai itu hitam, atau sampai lu udah nyium bau harum di situ, berarti makanan udah matang. Lu bisa manfaatin apa aja yang ada di sana, dan itu adalah salah satu yang bikin gua tertantang dan gua cukup suka di sana. Dan uh, bapak gua atau ibu gua di sana itu punya lahan tanaman yang cukup luas luas dan subur. Itu adalah tempat yang cukup nyaman, dimana saat lu pengen bercocok tanam atau lu haus, lu bisa manfaatin apa yang ada di kebun itu. Contoh, di kebun ibu gua itu di sana banyak pohon kelapa, dimana lu tinggal metikin aja pohon kelapa sesuka lu, dimana uh, ini kan kelapa ibu gua, udah cabutin aja, udah kayak gitu. Udah, wah itu enak, segar, dan gratis. Emang butuh usaha buat ngambil. uh, tapi di sana juga ada beberapa kekurangan, dimana kekurangannya itu adalah uh, sinyal yang sangat sangat sulit. Bahkan ada satu adegan dimana gua pernah nyari sinyal sulit, saking sulitnya sampai manjat pohon kelapa, dimana uh, kelapa yang gua panjat itu ada semutnya. Jadi gua lagi manjat pohon kelapa, ada semut masuk ke dalam celana. Lu bisa ngebayangin apa yang lu jaga selama bertahun-tahun, tiba-tiba ketemu sama semut, dan akhirnya lu harus goyang-goyang di atas. Mau gak mau lu harus milih antara sinyal atau sesuatu yang penting dalam hidup lu, dan itu membuat pilihan gua uh, sangat sulit. Gua di situ berpikir selama 5 menit lebih, gua turun gak ya, gua turun gak ya, tapi downloadan dojin gua masih belum kelar. Gua kelarin gak ya, gua kelarin dulu deh. Pas gua turun, udah bengkak. Maaf obrolannya sedikit menjijikan, tapi itu sesuatu yang emang menjijikan. Balik lagi soal kebun ibu gua, gimana di sana pun banyak sesuatu hal-hal yang lucu sekaligus nyebelin. Gua nggak tahu kalau misalkan lu pernah bercocok tanam atau enggak, tapi buat lu yang tahu soal bercocok tanam, gua kasih tahu sama lu pasti tahu kan yang namanya pupuk itu ditanam, apa itu namanya, dikasih ke pohon itu
harus dengan jarak. Jadi lu butuh jarak 5 jarak sejengkal atau bisa dikatakan 15 cm dari tanaman lu. 10 sampai 15 cm lah. Pas lu udah ngitung jarak, baru lu kasih pupuk di situ. Ibu gua ngasih pupuk di semua tanamannya itu jaraknya nggak sampai sejengkal, dan itu deket banget, mungkin kisaran 5 sampai 4 cm. Bapak gua itu kaget, hah, ini pupuk kok deket-deket banget. Dah bunda, ini nanam pupuknya sedekat ini. Iya, semuanya dikasih pupuk sedekat ini. Enggak semuanya. Ada yang lebih deket, nempel lagi. Waduh, bojoku, cakep man. Ngono. Dimana itu adalah sesuatu yang sangat beresiko kalau lu ngasih pupuk ke sebuah tanaman, dimana tanaman itu berjarak deket banget sama pupuknya. Pupuk itu bakal ngerespon pupuk itu bakal ngebuat tanaman tersebut gimana ya, apa sih itu namanya, panas. Maksudnya gini, pupuk itu bikin sebuah tanah itu panas. Itu gunanya untuk merangsang sebuah tanaman untuk berkembang biak ataupun untuk tumbuh. uh, untuk tumbuh itu mereka pakai pupuk untuk merangsang tanaman tersebut, yang dimana kalau lu ngasihnya terlalu dekat, tanaman tersebut bakal mati karena panas. Jadi tanah itu bakal panas banget. Itu kan tanah itu kan panas tuh. Tanah itu panas. Lalu ibu gua pulang nanyain ke ibu yang ngurus tanah tersebut. Maksud gue gini, jadi kan itu kan ibu gue kan sering ke Jakarta lalu ke Papua lagi. Jadi kalau misalkan ibu gue ke Jakarta, tanah itu diurus sama ibu angkat atau ibu yang ngurus tanah itu gitu. Nah ini ditanya habis itu, waduh ya udah paling besok mati kalau nggak hujan. Akhirnya ibu gua sholawat, lalu dia berdoa semoga hujan. 5 menit hujan gede banget, saking hujan gede banget langsung kayak, oh alhamdulillah selamat. Karena gini, kalau lu udah terlanjur ngasih pupuk sebanyak itu, dimana kalau nggak ada hujan tanaman itu bakal mati. Lu bayangin tanaman setengah hektar mati cuman dalam waktu 5 jam karena ibu gua ngasih pupuk terlalu deket, udah gitu doang. Itu bikin waduh, dan adanya hujan bikin pupuk itu jadi rata. Pupuk itu jadi apa itu namanya, karena air itu banyak, pupuk itu rata. Lalu pupuk itu nggak langsung kena tanaman gitu, jadi ratanya itu bakal nyebar ke tanah yang lain. Jadi kayak apa itu namanya, ya pokoknya rata gitulah. Itu yang bikin selamat. Lalu pagi-paginya ibu gua langsung keluar dia keluar rumah, dicekin, alhamdulillah nggak mati, rata gitu. Lalu setelah itu ibu gua ke camp bapak gua, dimana jaraknya cukup jauh dari tanah atau kebun miliknya. Itu ditinggal sekitar 2 minggu atau 1 bulan gitu. Pas balik ke kebunnya, ibu gua kaget ngeliat tanaman yang waktu itu dikasih apa itu namanya, dikasih pupuk itu sudah berbuah, itu sudah ada apa itu namanya buahnya. Padahal itu tanaman
masih kecil. Lalu ibu yang ngurusin tanah itu nyeletuk atau ngomong gitu, ini ya iyalah, tumbuh buah, orang kemarin ngasih pupuknya salah, harusnya ngasih pupuk pertumbuhan malah ngasih pupuk buah, ya gitu. Lalu ibu gue baru sadar, hah, salah pupuk, masa sih kemarin ngeliat si Nita apa siapa gitu, jadi ada anak dari ibu yang ngurusin tanah ini, anaknya itu kan habis ngasih pupuk lalu di taro, dan ibu gua nggak nanya, nggak apa, nggak nanya kayak ini pupuk buat benih atau enggak, langsung dipakai gitu aja, dibawa dipakai, ditaruh sedekat itu, panik sepanik paniknya, terselamatkan akan hujan, lalu kayak wah selamat. Besoknya pas dilihat langsung kayak wah sudah berbuah. Karena gini, logikanya gini, kalau sebuah tanaman lu kasih lu paksa untuk berbuah, itu tanaman itu bakal lama tumbuhnya, bakal lama, karena dia itu fokus di buahnya, dia berfokus di buahnya dulu, baru ntar dia fokus di tanamannya. Harusnya tanaman itu berfokus di tumbuhnya dulu atau pertumbuhannya dulu, baru berbuahnya. Dan ya gitulah, ibu gua sedikit itu adalah sesuatu yang gua cukup ketawa, karena lu bisa ngebayangin sebuah seorang anak kecil yang dipaksa untuk memiliki seorang keturunan. Kayak lu punya keturunan nggak, lu udah anak, masih anak nggak apa-apa, yang penting sudah bisa dah gitu. Dan aduh, itu sesuatu yang gue cukup ketawa pas dengar itu, karena banyak hal-hal percobaan yang ibu gue lakuin di kebun itu yang bikin gue ketawa-ketawa. Contoh gini, ibu gue minta sebuah obat kadaluarsa ke saudaranya, atau bisa dibilang saudara gue gitu, ke keluarga lah, salah satu kerabat. Dia minta obat kadaluarsa yang dimana obat kadaluarsanya itu sebangsa obat-obat batuk atau obat pilek. Sama ibu gua, sama beliau itu ditumbuk, dikasih air, diaduk sampai bentuknya kayak sirup. Wow, itu kata gua, hah, warnanya ungu, kuning ungu campur kayak gitu, kayak sirup. You know what? Itu gue pikir bakal disuntikin atau bakal ditanam di tanah, ternyata itu dicampur sama air lalu disiram di atas tanaman. Dimana salah satu korbannya adalah pohon pisang. Pohon pisang disiram itu, dia itu mekar. Jadi daunnya itu mekar banget, daun itu cakep, mekar, subur banget. Masalahnya satu, ini adalah, lu pasti belum pernah lihat pohon pisang cebol. Jadi tinggi pohon pisang tersebut nggak ada di atas mata kaki, mungkin setinggi mata kaki, bahkan daunnya yang lebar, yang cantik, daunnya itu nyentuh tanah. Kata gue kayak, ini pohon pisang jenis apa ya, kok ngelihatnya begini sih, ini pohon pisang apa rumput sih, kok kecil banget, di atas mata kaki juga nggak ada. Gue bingung gitu. Itu adalah gue itu sering pusing pusing gue kalau ngelihat tingkah laku ibu gue atau sesuatu yang, soalnya ibu gue gini, ibu gue itu kalau ditanyain itu, ibu gue punya ilmu yang namanya ilmu ngeyel, dimana saat dia ditanya
saat dia ditanya sesuatu yang penting, ibu gue pasti bakal jawab sesuatu yang menyebalkan. Dia akan jawab ini, kepo. Kepo. Dia itu jawab kayak begitu ke apa itu namanya, bapak gua, di mana bapak gua nanya serius, karena panik, karena keadaan itu adalah sesuatu yang bisa membuat orang panik, dan ibu gua tiba-tiba ngomong kepo. Hah? Gue yang dengar kayak gitu, gue tanyain balik dong. Ibu gue abis itu kayak nggak bisa jawab, lalu dijawab dengan sesungguhnya, dan abis itu gue sama bapak gue itu nepok jidat, kok begini kejadiannya. Itu yang wah. Oke, sepertinya uh, gue bakal sampai sini dulu karena ini udah lebih dari 35 menit atau setengah jam lebih. Jadi sampai sini aja dulu. Terima kasih karena udah mau mendengarkan gua cerita, uh, mendengarkan cerita gua. Sorry kalau ada salah-salah kata, dan sorry kalau suara gua sedikit tidak nyaman untuk lu dengarkan. Oke, gua An Jakarta, dan terima kasih udah mau mendengarkan podcast gua. Selamat siang.